Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial cara menggunakan aplikasi penjualan yang bernama e-kasir. Di sini belum saya install. Saya meletakkannya di Google Drive. Saya panggil dulu Google Drive saya. Di sini ada e-kasir. Saya pilih versi yang 64 bit. Yang ini. Ditunggu sebentar proses instalasi. Di sini ada konfirmasi install, saya install. Di sini ada Google Play Protect, saya pindai saja. Saya lakukan pindai demi keamanan. Ditunggu. Oke, aplikasi aman, install. Oke, aman, kita buka. Pada tampilan awal seperti ini, saya sediakan untuk loginnya. Untuk kasir adalah Ali, untuk admin ya admin. Saya masuk ke admin aja. Ini tampilannya. Di sini sudah saya berikan contoh transaksinya. Contoh transaksi ini bisa nantinya kita pilih-pilih. Namun kita masuk ke logout dulu. Kita coba user satunya Ali 123. Ini adalah user kasir, tampilannya beda, menunya cuma ini kalau kasir. Kita kembali lagi logout. Karena ini offline tidak menggunakan data, maka saya sediakan backup restore di bawah sini. Silakan gunakan untuk backup maupun restore database yang sudah kalian isi, atau dari HP-nya admin, mau taruh di HP-nya kasir atau di kasir itu bisa menggunakan fitur backup restore ini. Kemudian saya kembali masuk ke admin. Saya masuk pada tampilan dashboard ini, tampilan penjualan hari ini ya. Ini cuma tampilan penjualan hari ini saja. Nah, untuk pengecekan atau penampilannya ini bisa kita mulai dari tanggal awal. Ini ada tanggal awal. Ini tanggal awal, tanggal 1 misalnya, lanjut, terakhir tanggal 30. Dalam 30 terakhir ini ternyata ada 3 transaksi. Pemasukannya ini, profitnya di 85.000 ini, user 4 dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke data master. Data master ini meliputi pengguna, kemudian ukuran sama varian. Di sini saya coba di pengguna ini saya sisakan 2 saja. Ini juga saya hapus. Saya seperti ini. Saya ganti dengan username-nya misalnya kasir gitu. Di sini juga kasir. Saya simpan. Ali Mahdali, kasir dan udah. Kemudian administrator boleh dihapus, silahkan dihapus saja untuk HP di kasir, karena nantinya kita yang butuh hanya terkait data data transaksinya, tidak ke pengguna ini. Lanjut, kemudian di ukuran, misalnya di sini adalah kalau panjenengan itu atau Anda itu ini aplikasi dibuat kasirnya rumah makan dan lain-lain, kita ada satuan piring, ada satuan gelas, atau kalau di materialan ada satuan mili, ada lusin dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk ke menu varian. Varian di sini kita contoh di rumah makan ya. Saya buang yang lusin. Saya buang, tinggal piring dan gelas. Kemudian di varian ini saya coba yang lain saya hapus.
Nah, saya sisakan makanan dan minuman saja karena ini ceritanya rumah makan, atau saya tambah satu snack. Simpan. Ya, nah, seperti ini. Kemudian saya lanjut ke bagian barang. Nah, di sini saya juga sudah membuat contoh datanya nasi goreng sama lemon tea. Kalau saya mau nambahkan data ya tinggal ditambah aja seperti biasa. Nah, barangnya misalnya es teh, variannya minuman, harga satuannya per gelas. Nah, dia itu harga belinya atau kulaane lah, atau modelnya itu 1.700 misalnya, jualnya 3.000. Nah, seperti ini. Simpan. Nah, ini udah masuk. Atau jeruk hangat. Hangat, variannya minuman, satuannya gelas, harga belinya misalnya saya tulis 2.000, saya jual 7.000 misalnya. Nah, seperti ini. Ini jadinya barang. Kemudian sebelum kita ke transaksi ada yang namanya kasir. Nah, karena nantinya kita itu menggunakan multi transaksi, nah, kita itu bisa menggunakan model kayak gini nih. Meja 1, meja 2, meja 3, ataupun kita juga bisa membuat misalnya meja 1 ini kita ganti dengan utama gitu. Karena kita ini di toko biasa yang kasirnya satu-satu, ya kita gunakan utama aja. Nah, contoh seperti ini. Atau meja 2 ini kita ganti meja bawah tangga misalnya. Simpan. Ya, nah, seperti ini misalnya. Nantinya akan mempengaruhi proses di penjualan. Nah, penjualan yang mau dilayani sekarang ini penjualan yang mana? Misalnya kita ini kan kasir ya, ada yang masuk, sama duduk di mana, di meja 11 atau meja bawah tangga. Silahkan masukkan barangnya. Nah, seperti ini. Beli nasi gorengnya 2, es teh sama. Nah, simpan. Kenapa kok disimpan? Nah, karena dianya kan masih makan tuh, dia masih mesen, belum bayar. Kemudian kita bisa lanjut ke transaksi tabel yang lain. Nah, seperti ini. Oke. Nah, misalnya dia selesai makan, atau di utama ini, utama misalnya dia itu belinya nasi goreng sama jeruk hangat. Atau dia itu mesen gitu, cuma langsung bayar, nggak makan di tempat atau dibungkus, langsung aja bayar, nggak usah disimpan, langsung bayar. Akhir transaksi ya. Nah, ini transaksinya udah selesai, tinggal kita refresh. Lah, refresh ini izinkan. Ini dia ngecek Bluetooth. Kita nyalakan dulu Bluetoothnya. Nah, itu udah nyala. Kemudian kita nyalakan Bluetooth yang di sini. Kita tekan refresh saat aplikasi digunakan. Refresh. Nah, ini sudah muncul list printer Bluetoothnya. Kita tinggal print. Nah, itu terdengar suaranya ya. Nah, di situ. Kemudian coba ke meja bawah tangga, dia juga mau bayar. Nah, silakan dibayar. Nah, refresh. Nah, ini udah muncul RP. Dah selesai. Dan setelah kita berhasil mencetak ini, nah kita cek di laporan penjualan. Nah, ini hari ini ada 3 transaksi ya. Ini yang pertama kali saat aplikasi diinstal. 2 ini yang tambahan. Nah, barusan kita buat transaksi 2 ini yang tambahan. Selanjutnya di transaksi ini kita tampilkan semuanya. Misalnya tadi ada 3 transaksi, kita tambah 2 berarti ada 5. Dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Nah, ini ada 5 transaksi, 1, 2, 3, 4, 5. Ini kalau kita mau cetak laporannya, ini bisa nyetak per satuan. Kalau persatuan misalnya yang transaksi pertama belum dicetak, ini notanya kita cetak dari sini. Refresh. Nah, terdengar suaranya printernya ya.
Kemudian kita mau laporan ke bos dari kasir ini, kita mau laporan ke bos, kita klik yang ini. Dia ngirim penjualan. Nah, penjualan seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau kita buka, tampilannya akan seperti ini loh. Total pendapatannya, keuntungannya, kemudian total pendapatannya 290. Nah, ini. Kemudian, nah ini untuk laporan per bulan, nantinya bisa ditambah sendiri dan masih banyak lagi. Nah, kemudian untuk dashboard, ini ada 3 transaksi, kita coba dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Nah, ada 5 transaksi. Nantinya tentunya akan lebih banyak lagi transaksi yang muncul di sini. Demikian, bagi yang berminat silahkan hubungi Telegram admin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.